sansaya dalu Duh Gusti ingkang maha kuwaos ing enjing punika putra putri kami saking kelas 9B saha kelas 9E muga-muga tansah pinaringan rahayu 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 wilujeng. Sumangga dumateng para hadirin sumilaing jagat ing enjing punika mugi-mugi keparinga lancar anggenipun penampilan kelas 9B lan 9E. Apa gong iki lho Truk, murid-muridku arep tampil lho Truk. Apa iya? Iya, iki ning sebelah kulon iki kelas 9E ing papan sebelah etan inggih menika kelas 9B. Om wilahing Sanggabwana mugi-mugi lancar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Anders Haji Indarto Bandono MPD. Yang kami hormati Ibu Arum Amiwati dan seluruh guru serta karyawan-karyawati SMPN 2 Kauman. Serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Danu dan teman saya Zahra. Kita selaku pembawa acara pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin sekalian, kita mulai acara pada siang hari ini. Kita memasuki acara pertama yaitu Tari Seradan Suci. Selamat menyaksikan. Lagu manungsa kang suci kudu bisa ngolah rasa sudanen hawa nafsu menembah marang Sang Gusti. Nyanyi danyang kaki danyang ingkang barek sabumi galek jaler kelawan estri ngawujudake pego dupa gondo arum sak kuntube kembang melati unjuk ing ngarsane Gusti ingkang maha kuwasa. Mugi-muga nyanyi danyang kaki danyang ketrami amalipun dipun sepura dosanipun saged wangsul ing wekdal ngarsanipun Gusti ingkang maha suci. Wonten slametan menika minangka asung puji syukur marang Gusti ingkang maha suci. Ugi minangka wujud syukur dhateng ingkang asung bumi galek menika kersa paring palilah supados slamet sageta melimpah kasil buminipun. Dene wonten godha pangertos saka wetan tak tolak balik mangitan. Dene wonten godha pangertos saka kidul tak tolak balik mangidul. Dene wonten godha pangertos saka kulon tak tolak balik mangulon. Dene wonten godha pangertos saka lor tak tolak balik mangalor. Dene wonten godha pangertos saka tengah tak tolak balik manengah. Biar padang rantak-rantak padang keterawangan tan ana rubeda sing ana rahayu slamet 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 pamarang kersaning Gusti. Jawi dadi panutane lagu iki supaya dadi suci
nganti tekan pati ning jroning laku kang sejati. Sampun wancinipun ngolo berkah dambagong dulur. Memayu hayuning bawana Ambrosta Dur Angkara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Selamat menyaksikan dance dari kelas 9E. One look, give 'em whiplash. Beat drop with a big flash. 집중력 좀 더 think fast. 이건 언니의 못해. 왜 이제 너와 됐다. Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 무리해도 can't touch that. Under pressure, body sweating. Can you focus? 어디서나 갇혀만 I'm the coldest. 오직 나만 내 입안을 바꿔줄래. Just close your eyes, breathe in and visualize. 시작되는 순간 끝나버린 판단. 기회는 오직 one time, unforgettable. 찾아낸 the right light. 사라지지 않아. 너는 take it one time, unforgettable. One look, giving whiplash. Beat drop with a big flash. 집중해, don't think fast. 이런 이모텔. 왜 이제 너와 됐다. Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 무리해도 can't touch that. I'm the highlight. It's your red light. It's a night about me. You know it's my side. 겹친 내 time. 만들어갈 history. One look, giving whiplash. Beat drop with a big flash. 따라와, 어서
Iya, Lah. penampilan yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa sih ini? Drama. Drama ya? Ya, ayo kita. Ayo. Selamat menyaksikan. Yuk. Antara Dewi Nawangwulan dan Joko Tarub memunculkan sebuah kisah yang dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk saling terbuka dan jujur satu sama lain agar tidak menjadi sebuah bencana. Perjuangan, pertikaian, serta huru-hara dan juga cobaan yang terus menghantam Joko Tarub telah membuahkan hasil yang kurang memuaskan. Kehilangan sosok yang ia cintai tidak hanya berbeda alam, namun raga mereka terpisah oleh dunia yang berbeda. Hadirin Bapak dan Ibu Guru, berikut pertunjukan drama dari kelas 9E yang berjudul Sengsaraning Asmoro. Kelas 9E yang beranggotakan 1. Mutiara sebagai Dewi Nawangwulan, 2. Irsyad sebagai Joko Tarub, 3. Anjani, Dina, Zahra, Nindi, Bintang, Viani sebagai bidadari, 4. Ramdan sebagai bapak, 5. Latifah sebagai simbok, 6. Mila, Queen, Seril, Fadila sebagai Dayang, 7. Awal, Gadik, Valen, Ega, Nanda, Rokim sebagai rakyat, 8. Rian, Danu, Pinang, Havandi, Dani, Septian, Atta sebagai Mbah Dukun dan para pengikutnya, 9. Juliana sebagai operator, dan saya, Safika, sebagai narator. Selamat menyaksikan penampilan drama dari kelas 9E yang berjudul Sengsaraning Asmoro. 1, 2, 3. Dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya dan sering masuk ke hutan untuk berburu. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang tampan dan baik hati, memiliki fisik yang bagus dan keunggulan adab kepada ibunya. Obrolan pun terjadi. Ini sungguh cerah. Matahari sudah menunjukkan cahayanya dari sudut cakrawala yang menandakan bahwa hari ini tidak akan turun hujan. Ya sudahlah, Joko mau berangkat dulu. Sudah pengen punya cucu. Tidak perlu ibu perintah, Joko sudah maksimalkan apa yang ibu harapkan. Ya sudahlah, Joko mau berangkat dulu. Setelah percakapan singkat Bapak, setelah Jaka Tarub berangkat untuk berkelana,
terdapat perbincangan hangat antara Ibu dan Bapak Joko Tarub di suatu pagi yang hangat menghangatkan. Loh, lah sudah pagi toh. Aku sampai ndak sadar belas gini. Bu, welejeng enjing sayangku. Hari ini masa apa? Loh, lah kok enak? Bangun-bangun sudah nanya, Ibu masak apa? Ibu ini loh Pak, dari pagi belum istirahat, masih nyapu halaman, tadi ngobrol sama Joko, belum juga masak. Lah ya mau gimana lagi Bu? Bapak sekarang sudah tua, sudah nggak muda lagi. Bapak sekarang cuma menikmati masa tua saja. Joko sudah bisa berburu sendiri Bu. Kita ini sudah sama-sama tua Pak. Joko setiap hari berburu hingga larut. Ibu ini kesepian Pak, Ibu sedih. Kesepian piye toh Bu? Wong Bapak selalu ada di sisi Ibu. Masih kurang toh setiap malam Bapak temenin tidur. Wes mbah lah, Ibu ini cuma pengen cucu Pak, pengen cucu. Wes mbah, kono urus sendiri anakmu, aku tak masak. Emang dari lahir seorang laki-laki itu tempatnya salah, kandangnya salah, kodratnya salah, dan kehidupannya pun akan menjadi masalah. Wes lah tak berkebun wae. Setelah percakapan singkat Bapak dan Ibu di suatu istana langit, ada percakapan antara Dewi Nawangwulan beserta para bidadari lainnya. Mereka semua ingin segera bergegas menuju bumi yang konon katanya ada tempat indah yang belum dijamah manusia. Aku mendengar kabar, katanya kakak-kakak mau pergi ke bumi ya? Apakah aku boleh ikut? Nampaknya aku dan para bidadari yang lain sudah bosan berada di kayangan. Sebenarnya aku yang beritahu kepada yang lain kalau di bumi ada tempat bagus yang belum jamah manusia. Tetapi aku tidak pernah memberitahumu, Nawangwulan. Kami berencana memang ingin berangkat nanti siang dan ingin menjamah bumi yang belum dihuni oleh manusia. Hanya ingin berangkat bertiga. Tapi kalau kalian mau ikut, kalian harus mengikuti peraturan kami agar kalian tidak melanggar peraturan yang ada di bumi. Apakah kalian mengerti? Baik kak, kami mengerti. Nawangwulan, coba kamu ke sini. Kakak kamu ini mau bicara. Kalau kita mau terjun ke bumi, ada salah satu peraturan yang harus benar-benar kita taati. Salah satunya, jangan sampai penduduk bumi tahu. Dan satu lagi, kita harus kembali sebelum matahari terbenam. Ya sudah, kami bertiga mau persiapan dulu ya untuk berangkat menuju bumi. Di tengah persiapan para putri menuju dan menjamah bumi, ada obrolan dan curahan hati dari seorang Joko Tarub. Ia sangat mengharapkan ada satu wanita yang benar-benar menerima dan memahami kehidupan dia sebagai seseorang yang biasa dan sederhana. Aku ini harus bagaimana ya? Ibu sudah semakin tua dan bapak udah gitu-gitu aja. Aku emang harus segera mencari seorang wanita agar menjadi pendamping hidupku. Loh, Mas Joko, akhirnya kita ketemu di sini ya. Kok tak lihat-lihat, tak sawang-sawang sampai niki lagi mikir berat ya. Benar gak sih teman-teman? Ya, benar. Sudah kalian ini apa toh yang bilang tidak? Wong aku ini cuma berburu buat makan bapak sama ibu besok.
Mumpung hari ini kita tidak ada acara, bagaimana kalau kita ikut Mas Joko berburu saja? Ya sudahlah, hitung-hitung juga untuk mengobati diriku. Kita akan segera pulang karena perkiraan akan segera menuju gelap. Ya sudah, berangkat. Yo! Di dalam sebuah kayangan terdapat Sang Dewi Nawangwulan sedang merenung. Entah apa yang ia pikirkan, tapi ia selalu merasa semua akan baik-baik saja. Apa sih yang sebenarnya aku pikirkan? Entahlah. Aku merasa sedikit gundah gulana. Nampaknya memang sudah setiap hari aku memikirkan hal-hal yang tidak terlalu berguna. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Di dalam kekhawatiran Dewi Nawangwulan, akhirnya waktu itu terjadi. Sang bidadari pun berangkat dari kayangan menuju bumi untuk menjamah tempat yang konon katanya masih asli dan belum dijamah tangan manusia. sudah sampai menuju bumi. Nampaknya udara di bumi ini sungguh sejuk dan asri. Aku melihat sebuah danau indah di ufuk cakrawala. Lebih baik kita bermain air dan berendam di sana. Ingat ya teman-temanku, saudara-saudaraku, kita harus kembali sebelum matahari terbenam. Dan jangan sampai ada yang tertinggal. Baik kak, kami mengerti. Kami akan mengikuti apa yang kakak bicarakan. Sang bidadari-bidadari pun mandi dengan ceria. Nampak mereka saling tertawa dan berbahagia. Menikmati air dari ujung bumi. Mereka benar-benar menikmati dan berendam bersama. Hingga pada ujung senja yang hampir tenggelam, terjadilah sesuatu hal yang di luar dugaan. Ayo kita mandian. Ayo. Wah. Sejuk ya di sini. Nampaknya hari mulai gelap.
Apa jangan-jangan ini mendung ya? Karena awan sudah benar-benar tidak ada yang berwarna putih. Kita bagaimana jika kita kembali ke kayangan saja? Aku juga merasakan yang sama seperti Dewi Nawangwulan. Sebaiknya kita bergegas pergi dari sini. Ayo teman-teman, segera ambil selendangmu masing-masing sebelum matahari tenggelam. Teman-teman, selendangku mana? Aku kehilanganku. Aku tidak menemukannya. Goblok! Kamu taruh mana Nawangwulan? Tidak mungkin hilang. Tidak tahu, aku tidak tahu. Aku kehilangan selendangku, aku tidak menemukannya. Ayo semua kita bantu cari selendang Nawangwulan. Ayo. Loh, di mana sih? Kok nggak ada di sini? Tidak bisa. Ini tidak bisa. Kita harus segera kembali ke kayangan sebelum matahari tenggelam. Kita harus segera meninggalkan Dewi Nawangwulan. Nawangwulan, dengarkan aku. Kamu sementara waktu harus menetap di sini karena kamu harus menerima konsekuensi yang ada. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa di bumi sendirian. Kesedihan Nawangwulan pun berlarut hingga khayalan tersebut menjadikannya kuat dan menciptakan ilusi para dayang-dayang yang turun dari sanubari.
Sang Nawangwulan yang kesepian pun akhirnya menangis tersendu-sendu, memikirkan hal yang selama ini belum terfikirkan. Jaka Tarub pun tiba-tiba datang dan mencoba untuk membujuknya. Loh, kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Apa yang kau lakukan di sini, Nawangwulan? Aku kehilangan selendang suciku dan aku tidak bisa kembali pulang ke Kayangan. Selendang suci, apa yang akan kamu lakukan dengan selendang itu, Nona? Aku adalah seorang putri Kayangan yang turun ke bumi bersama bidadari-bidadari yang lain untuk mandi di sungai ini. Tetapi aku kehilangan selendang suciku dan aku tidak bisa kembali pulang bersama bidadari-bidadari yang lain. Aku turut bersedih. Bagaimana jika aku memiliki niat untuk membantumu? Apakah kau bersedia? Apa yang akan kamu lakukan untukku? Dan mengapa aku harus mempercayaimu? Aku adalah seorang pemuda wilayah ini. Oh iya, perkenalkan, namaku adalah Joko. Ya, hari sudah mulai gelap. Apakah pantas seorang laki-laki sepertiku ini meninggalkan putri sendirian di hutan? Apakah aku dapat mempercayaimu, Mas Joko? Dan apakah aku aman jika bersamamu? Aku di rumah juga dengan orang tua dan aku juga bisa memperkenalkanmu dengan bapak ibu. Kali ini aku mempercayaimu, Mas Joko. Dan ini adalah pertama kalinya aku mempercayai manusia bumi. Aku akan berjanji menjagamu. Parasmu tansah lam-lami ati sinawung wulan endatari ririeng pangucapmu ken tansah ngraridu eling esemu wong ya pospito aning nendro ngambara ambidungo anganku lamun tansah sumanding kelawan sira parandene timbang Di saat Joko Tarub dan Nawangwulan pergi, sebuah percakapan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di sebuah pedesaan yang asri. Hari ini kita disuruh Mas Joko untuk ke rumah Mbah Dukun yang ada sebelah hutan sana. Apakah kita semua ikut ke sana atau hanya kamu saja? Kemarin saya habis mengikuti Mas Joko berburu di hutan. Benar, benar dan Mas Joko mendapatkan sebuah selendang.
Kemungkinan besar iya, karena ketika aku mau pulang, Mas Joko membawa seorang wanita. Seorang wanita, apakah dia mendapatkan jodoh di hutan tersebut? Atau jangan-jangan dia adalah makhluk asal-asalan. Setauku dia adalah gadis dari kayangan. Baik, daripada kita berburuk sangka, sebaiknya kita segera berangkat. Baiklah teman-temanku, sebelum hari ini mulai gelap, ayo segera berangkat. Kita tunggu Mas Joko datang dulu. Apa kalian semua siap? Siap! Berangkat! Di seberang hutan, di rumah tua, hiduplah seorang manusia sakti. Yang konon katanya dapat mengabulkan semua permintaan dengan konsekuensi yang tinggi. Ada apa? Kenapa muka kalian seperti ini? Tuanku, sepertinya ada yang sedang mencari dan membutuhkan bantuan. Tuan, di depan ada beberapa orang yang memaksa masuk. Tuan ingin bertemu dengan Tuan. Para penjaga di depan sudah berusaha agar tidak masuk, Tuan. Apa? Kuperintahkan dirimu untuk ke depan. Jangan biarkan mereka masuk dan menggangguku. Baik, Tuan. Ada kejadian apa, Tuan? Apakah ada hal yang bisa saya bantu? Tuan yang tenang saja. Tuan mengalir semua adalah petarung yang tangguh. Masalah lagi kau. Kuperintahkan kalian semua untuk menjagaku dari kegaduhan. Baik, kami mengerti, Tuan. Perdebatan dan pertengkaran pun terjadi. Masyarakat yang termasuk teman-teman Mas Joko dan anak buah dari orang sakti tersebut beradu argumen hingga menyebabkan amarah yang tinggi. Kami ingin bertemu dengan petinggimu. Kenapa kau melakukan kami seperti ini? Kami sudah menegaskan bahwa beliau tidak bisa diganggu. Lantas apa yang kamu tanyakan? Yang ingin kutanyakan hanya kepada petinggimu, bukan kalian. Sudah aku bilang desa bertemu dan desa ditemui. Apakah masih ingin melawan? Hei, pecundang, berani-berani akan bilang seperti itu. Tuan, tolong Tuan! Tuan, tolong Tuan! Bajingan, berhenti! Tapi boten boten latihan. Apa yang terjadi ini hanya kesabaran, Tuan. Sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan anak muda? Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Apa yang ingin kau sampaikan? Aku memiliki seorang wanita dan aku sangat mencintainya. Bisa, ini tidak bisa. Wanitamu bukan makhluk dari bumi. Dia bukan manusia seperti dirimu. Tapi aku sangat mencintainya. Lambat laun kamu akan mengerti bagaimana rasanya kehilangan. Pulanglah, tegarkanlah hatimu. Gir. Di sebuah permukiman yang hangat menghangatkan, terdapat perbincangan antara Nawang Wulan dan orang tua Joko, yang pada akhirnya menemukan sesuatu hal yang tidak terduga. Pagi yang cerah ya Pak, dan alhamdulillah si Joko sudah punya wanita yang ia impikan. Iya Bu, sama seperti kisah kita dulu ya. Aku dulu juga mendengar ibu langsung tergila-gila. Bapak ini Dekno ayo. Nyauto. Terus Gak ada syukur-syukurnya. Gak ada Anu. syukur-syukurnya. Duh, ibu ini gimana toh? Kok nggak ada syukur-syukurnya? Bapak ini loh cinta mati sama ibu. Buktinya kita sudah punya anak satu. Ibu ini juga cinta kok sama bapak. Makanya wajahnya si Joko itu mirip ibu. Bu, ngomong-ngomong calon menantu kita di mana ya? Loh, tadi ada kok di belakang. Dok, Cahayu, sini. Bapak sama ibu mau bicara. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Cahayu, bagaimana harimu di sini? Aku sungguh bahagia dan aku sangat senang berada di desa ini. Dok, ibu mau bertanya. Sebenarnya kamu sama Joko itu ketemu pertama kali di mana toh? Iya ya, Bapak juga penasaran. Kamu itu ketemu aku- Joko pertama kali di mana? Sebenarnya aku ketemu Mas Joko itu di hutan dan aku tersesat di sana.
Tapi kok aneh ya, di desa ini jarang-jarang loh ada wanita cantik seperti kamu. Oh, maksud Bapak, Ibu ini nggak cantik. Bukan begitu Bu, tetapi jarang banget ada manusia seperti ini. Kamu manusia apa bukan? Aku manusia kok. Aku manusia biasa. Aku hanya tersesat di hutan. Bapak ini juga ada-ada aja. Zaman sekarang itu nggak ada yang namanya manusia-manusiaan. Tapi kamu serius kan sama Joko? Aku serius kok. Aku mencintai Mas Joko sepenuh hati. Semoga niat baikmu setulus hatimu ya, Nduk. Ya sudah, Bapak dan Ibu tak ke dalam dulu. Loh. Loh, ini apa? Aku seperti melihat sesuatu. Loh, bukannya ini selendangku. Aku tidak menyangka Mas Joko melakukan ini semua kepadaku. Padahal aku sudah mempercayai Mas Joko sebagai makhluk bumi yang sangat baik. Apa yang kau lakukan di sini, Namulan? Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Mas Joko? Aku tidak menyangka semua ini terjadi kepadaku. Kamu tega melakukan ini semua kepadaku. Padahal aku sudah mempercayai dirimu sebagai makhluk bumi yang baik. Ini semua hanya kesalahpahaman saja. Cukup, Mas Joko, cukup. Aku sudah tidak ingin melihat wajahmu lagi. Aku sangat mencintaimu dan aku melakukan ini semua hanya agar kamu dapat bertahan di bumi yang lama. Aku sungguh mencintaimu. Cukup, Mas Joko, cukup. Aku sudah tidak ingin mempercayai makhluk bumi lagi. Aku selalu mengusahakan walaupun jalanku salah, Nawangwulan. Aku sudah menegaskan kepadamu, Mas Joko, bahwa makhluk kayangan dan makhluk bumi tidak akan pernah bisa bersatu. Selayaknya takdir, bumi akan memisahkan kita seiring berjalannya waktu. Apa yang kamu lakukan, Joko? Cepat, kejar Nawangwulan. Selama ini kau telah menipu kami sebagai orang tuamu. Maafkan aku, Bapak, Ibu. Aku hanya ingin mengejar cintaku walaupun aku membohongi kalian. Kejar Nawangwulan, Le. Apapun yang terjadi, percayakanlah kepada takdir. Nawangwulan berlari sekencang-kencangnya menuju tepi sungai untuk kembali ke kayangan. Nawangwulan sangat kecewa karena Mas Joko telah menipunya dan menjadi seseorang yang jahat. Dadak ngulur. Ngulur lah. Koyong kayak pertanyaan. Yo. Iki kan dong. Tipah isor nangati Nawangwulan, sudah saatnya kamu kembali ke kayangan. Seluruh penduduk kayangan sudah menunggumu di atas sana. Aku tidak menyangka semua ini terjadi kepadaku. Semua yang telah aku angan-angankan telah sirna dan dibohongi oleh keserakahan manusia di bumi. Tidak usah membahas yang sudah terjadi, Sendok Ayu. Pakai selendangmu. Kita bersama-sama pergi ke kayangan. Tetapi aku sangat mencintai Mas Joko. Tidak bisa, Nawangwulan. Bumi dan langit tidak akan pernah bisa bersatu. Mereka hanya saling melengkapi satu sama lain. Langit hanya bisa melihat bumi, tapi bumi tidak akan pernah bisa menggapai langit. Mas
Cahaya itu semakin menguat, namun mendung semakin menutup. Daun keguguran terhempas oleh angin, layaknya rasa percayaku padamu. Bumi dan seisinya menumbuhkan harapan yang baru. Namun, badai menyapu hingga bersih. Relakan aku, ikhlaskan aku. Berdamailah dengan keadaan. Mas Joko, sampai bertemu di kehidupan yang akan mempersatukan kita kembali. Kita saksikan penampilan silat dari kelas 9E. Selamat menyaksikan.
Flash Mob 9E. Selamat menyaksikan. akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu.
bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Oke, cukup sekian penampilan dari kelas 9E. Saya Danu. Pamit undur diri. Jika ada salah dan luput dalam perkataan maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.